Saya beri contoh dulu yang zakat perdagangannya. Ada orang punya toko sampai 1 tahun, disebutnya haul ya Bapak Ibu. Misalnya dia buka bulan Zulqa'dah, maka tahun depan bulan Zulqa'dah dihitung aja. Antara modal yang ada di toko itu dihitung. Di total barang yang ada di dia, oh totalnya 50 juta. Terus kemudian dijumlah dengan keuntungannya. Antara modal sama keuntungannya tembus nggak sesuai nisabnya emas? Kurang lebih 85 gram. Taruh aja 1 gram emas itu 1 juta. Berarti 85 gram itu 85 juta. Andai kata pas di total, oh tahun ini saya punya untung misalnya 50 juta. Di total 50 tambah 50 berarti 100 juta. Nah berarti sudah melewati 85 juta. 100 berarti dibagi 2,5%. Kalau untuk zakat profesi, saya beri contoh misalnya, ada orang punya gaji 5 juta, 4 jutanya habis nih buat bayar kontrakan, ongkos kerja, buat makan, buat nyekolahin anak dan sebagainya. Nah bersihnya 1 juta 1 bulan. Kalau dikali setahun berarti totalnya 12 juta. Kalau kita pakai kacamata pengkiasan zakat profesi dengan menggunakan nisab zakat emas yang 85 juta, maka orang ini nggak wajib zakat profesi. Tapi kalau kita pakai pendapat ulama yang mengkiaskan dengan zakat pertanian, kira-kira 520 kg beras, gampangnya 5 juta 200, maka orang tersebut diwajibkan zakat profesi. Nah makanya disinilah ulama suka beda pendapat biasanya. Adapun jika menyengajanya bukan karena menghindari kewajiban zakat, bal li hajatin, tetapi karena adanya hajat, aulaha, atau karena adanya hajat, walil firori, dan karena untuk menghindarkan diri, yang kayak begitu, fala karohata, maka tidak dimakruhkan. Kalau niatnya memang ada hajat dan karena untuk menghindarkan diri dari zakat gitu ya. Tapi kalau semata-mata murni karena memang untuk meninggalkan zakat supaya nggak kena kewajiban zakat, dipinjemin itu harta atau dikeluarin itu harta, dibeli apa yang agak penting, maka sebagian ulama tetap menghukumi makruh, sebagian ulama lagi menghukumi haram orang yang melakukan penghindaran diri dari zakatnya dia. Rabbana wali walidina amin. Menyambung pembahasan tentang zakat ya. Kemarin untuk zakat emas dan perak, untuk zakat emas nisabnya 20 dinar ya, 1 dinarnya itu 4,25 gram, 20 dinar kurang lebih 85 gram emas. Orang yang sudah 1 tahun punya 85 gram emas, maka diwajibkan mengeluarkan zakatnya 2,5%. Kalau untuk perak totalnya yaitu 595 gram. Orang yang dalam 1 tahun punya 595 gram perak, maka itu juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat malnya 2,5%. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Kama yajibu, dan sebagaimana wajib, rub'u usyuri qimatil aradi 1/40 atau 2,5%
nilai yang dikeluarkan fi mali tijaratin dalam zakat hartanya perdagangan. Walaupun untuk zakat perdagangan ini ulama khilafiyah ya Bapak Ibu, nanti saya jelasin di belakang. Jadi ada sebagian ulama menambahkan untuk zakat mal yaitu zakat perdagangan. Adapun sebagian ulama yang lainnya tidak mengkategorikan zakat perdagangan sebagai zakat mal. Balago yang mana sampai an-nisoba akan nisabnya fi akhiril hauli pada akhir 1 tahun, akhir haul. Nisabnya sama seperti 85 gram emas ya, 2,5%. Wa in malakahu, walaupun memiliki awalnya biduni nisobin dengan kurang dari 1 nisab, wa yudomu dan digabungkan ar-ribahul keuntungan al-hasilu yang dihasilkan fi asna'il hauli pada pertengahan tahun ilal asli kepada modal fil hauli dalam 1 tahun. Nah, jadi kalau untuk zakat perdagangan digabung antara modal sama keuntungannya. In lam yanidho, ya, jika bukan dalam bentuk logam mulia ya, maksudnya emas atau perak. Amma idanabo, adapun jika bentuknya ya, logam mulia emas perak diansoro dengan bentuk zahaban berupa emas au fiddotan atau berupa perak, maksudnya keuntungannya dibelikan emas ya atau perak, maksudnya gitu. Wa amsakahu, dan masih terus ya, maksudnya emas atau perak, ila akhiril hauli sampai akhir tahun, fala yudammu, maka tidak digabung keuntungannya tadi ilal asli pada modalnya, bal yuzakka, tapi dizakati al aslu modal bihaulihi dengan ukuran 1 tahunnya, wa yufarradu dan disendirikan aribahu keuntungan dagang tadi bihauli dalam ukuran 1 tahun ya, wa yasiru dan menjadi aradut tijarati, harta daripada perdagangan tersebut itu lil kinayati, sebagai harta simpanan, biniyatiha dengan niatnya, maksudnya dengan niat menyimpan. Fayan kotiu, maka terputuslah al haulu, hitungan haul atau hitungan 1 tahun, bimujarodi niyatil kiniyati, dengan semata-mata niat menyimpannya, la aksuhu, tidak sebaliknya. Jadi kalau keuntungan dagangnya berupa emas atau perak sampai akhir tahun, nah, maka tidak dijadikan satu antara modal sama keuntungannya. Nah, ini saya sampaikan dulu biar Bapak Ibu nggak gagal paham. Pertama yang perlu diketahui, zakat mal itu banyak. Kemarin udah sempat kita singgung, ini satu persatu nanti kita bahas ya. Ada zakatnya emas, ada zakat perak, ada zakat perdagangan dalam hal ini, ada nanti zakat pertanian, zakat perkebunan, zakat peternakan, ya sapi, kambing, onta, dan seterusnya. Nah itu masuk zakat mal. Karena seringkali zakat profesi misalnya, zakat perdagangan misalnya, diumumin langsung dengan istilah zakat mal. Ustadz, saya kan dagang nih, zakat mal saya berapa? Itu pertanyaan salah ya, atau profesi, misalnya kerja sebagai karyawan atau apa, terus nanya zakat mal saya berapa, itu salah ya. Kalau mau spesifik tanya langsung, kalau pedagang zakat dagang saya berapa, kalau profesi ya berarti zakat profesi saya berapa. Sebab kalau bicara zakat mal ya tadi tuh ada zakat emas, ada zakat perak,
ada zakat peternakan, ya, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian dan sebagainya. Walaupun saya pribadi ketika ada orang nanya kayak gitu, ya saya maklumin. Karena dia pedagang, berarti yang dimaksud adalah zakat dagangan. Berhubung dia profesional, dia sebagai pekerja, karyawan, oh yang dimaksud adalah zakat profesi. Tapi ini jangan sampai mengaburkan dari sisi ilmu maksudnya ya. Zakat profesi, zakat perdagangan itu bagian zakat mal. Tapi zakat mal bukan cuma zakat profesi atau zakat perdagangan. Ibarat rumah atau sekolahan gitu ya. Ini rumah, ada rumah satu, kamarnya banyak. Ada kamar bapak sama ibu, kamar orang tua gampangnya. Ada kamar anak, ada kamar cucu. Atau sekolah-sekolahan ada ruang kelas 1, ada ruang kelas 2, ada ruang kelas 3 dan seterusnya sampai kelas 6 misalnya gitu. Nah, tapi kalau rumah nih, kamar bapak itu nggak bisa disebut rumah. Kamar ya kamar. Kalau disebut rumah berarti berisi kamarnya bapak ibu atau kamar orang tua, kamar anak sama kamar cucu. Gampangnya begitu. Begitu pula sekolah. Ruangan kelas 1, ruangan kelas 2 nggak bisa disebut sekolah. Kalau disebut sekolah ya berarti ruangan kelas 1 sampai kelas 6. Paham nggak? Paham ya? Jadi kalau dari sisi istilah, sebetulnya ketika ada orang misalnya pedagang ngomong, saya mau ngeluarin zakat mal, sebetulnya salah. Ya, zakat perdagangan sebetulnya gitu. Atau kalau ada orang yang bekerja sebagai karyawan dan sebagainya, terus dia ngomong saya mau ngeluarin zakat mal, ya salah. Harusnya dia ngomong zakat profesi gitu ya. Ini secara bahasa sekali lagi. Walaupun tidak menyalahkan secara syariat. Artinya Bapak Ibu kita ngucap kayak gitu kagak dosa. Ya. Ingat, salah itu belum tentu dosa. Cuman ya secara bahasa salah. Peristilahan ini harus dipahamin ya. Memang kalau di kota biasanya zakat mal yang dikeluarkan ya cuma 2 itu. Kalau enggak zakat perdagangan ataupun yang kedua zakat profesi. Nah ini saya sampaikan biar gak gagal paham ya. Tadi saya sebutin zakat perdagangan itu memang terjadi khilafiyah di antara ulama. Apakah masuk dalam kategori zakat mal? Sebab zaman dulu orang itu dagang Bapak Ibu, dagangnya macem-macem. Ya walaupun sekarang juga ada orang dagang macem-macem, tapi nggak sedikit zaman sekarang itu dagangnya itu justru cuma satu macem. Saya beri contoh ya, orang zaman dulu, ya mau sejaman Nabi lah, zaman dulu aja. Itu kalau dagang itu ya jual panci, ya jual beras. Jadi kagak nyambung. Jual panci, ya jual beras, ya jual penggorengan, ya jual kompor. Zaman dulu tuh begitu. Ya kalau sekarang itu lebih ke dalam satu jenis. Biasanya kalau jual beras, beras doang. Biasanya begitu ya. Jual kelontong ya biasanya panci, penggorengan, sodetan, teko, termos, paling itu. Bapak Ibu nyari beras di situ diomelin. Udah tahu tukang ginian beli beras. Paling gitu. Kalau zaman dulu enggak, biasa. Orang jualan selimut itu ya biasanya jual spraynya juga, jual mantelnya gitu ya dan sebagainya. Nah, seiring berjalannya zaman ya, sekarang itu orang tuh jualan itu atau dagang itu biasanya cuma satu jenis. Nah, nggak semua ya. Kalau warung-warung ya tetap banyak tuh, dia jual segala macam. Atau lagi bapak-bapak misalnya ibu-ibu yang dagang ayam. Dagang ayam udah dagang ayam doang kan? Nggak dagang ayam, nggak dagang bebek juga. Ada gak yang dagang ayam, dagang bebek, dagang entok, oh satu meja gitu, nih ayam ini nggak ada. Tapi kalau zaman dulu ada, daging model kayak gitu. Bapak Ibu ke pasar mau pilih di tempat dagangan macam-macam ada, daging ayam, daging bebek gitu ya, macam-macam ada. Pedagang daging kambing jualan juga daging sapi. Kalau sekarang Bapak Ibu ke pasar nyari daging kambing ya nggak jual daging sapi. Sebaliknya tukang daging sapi nggak jual daging kambing. Gampangnya begitu ya. Nah kalau zaman sekarang itu bisa dibilang separuh pedagang itu model dagangannya satu jenis ya. Nah jadi dari sisi penjualan di kalangan masyarakat, nah itu kemudian ulama mengkategorikan adanya zakat tijaroh atau zakat perdagangan. Bagi yang dagangnya itu macam-macam itu gampang.
Jadi bisa dipastikan itu bisa dikenakan ikut zakat tijaroh atau zakat perdagangan. Tapi bagi yang dagangnya cuma satu macam, nah ini ulama khilafiyah, apakah dia dimasukkan ke dalam zakat perdagangan. Saya beri contoh dulu yang zakat perdagangan yang gampang ya. Ada orang punya toko, gampangnya gitu ya, dagang macam-macam seperti tadi saya sebutin. Dia dagang panci, dia dagang beras, atau misalnya dia punya toko material, dia dagang pasir, dia dagang semen, dia dagang paculnya juga, pokoknya komplit. Nah, gimana cara ngitung zakat malnya? Ini mudah, di total aja modal dia sama keuntungannya sampai 1 tahun, disebutnya haul ya Bapak Ibu. Ini tahunnya tahun Hijriah, bukan pakai tahun Masehi ya. Misalnya dia buka bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah, maka tahun depan bulan Zulqa'dah atau Zulhijjah dihitung aja antara modal sama keuntungannya tembus nggak sesuai harga nisabnya emas. Nisabnya emas tadi saya sampaikan kurang lebih 85 gram. Taruh aja 1 gram emas itu 1 juta, berarti 85 gram itu 85 juta. Andai kata pasti total, misalnya dia punya modal 50 juta, keuntungannya pas 1 tahun totalnya 100 juta. Nah berarti sudah melewati 85 juta. Udah tinggal dibagi 2,5%. Kalau untuk zakat tijaroh perdagangan, dia nggak butuh dipegang selama 1 tahun. Pokoknya setar dagang, besok tahun berikutnya dia memenuhi nisab zakat, langsung aja dikeluarin zakat. Nah ini yang membedakan antara zakat perdagangan dengan zakat profesi. Tapi ntar dulu ya, ini saya mau bahas dulu di zakat perdagangan. Nah ketika orang sudah mengeluarkan zakat perdagangan 2,5%, maka terhitung lagi dari 0. Berarti dimulai lagi tuh bulan Zulqa'dah atau bulan Zulhijjah dia tutup buku. Nah disetarin lagi tuh dari situ. Modalnya berapa? Modalnya 20 juta misalnya, modalnya 30 juta. Yaudah dihitung. Nanti sampai 1 tahun depan ya, bulan Zulqa'dah berikutnya atau bulan Zulhijjah berikutnya ditotal. Oh ternyata modal sama untungnya cuma 80 juta, berarti kurang 5 juta. Ya udah berarti nggak wajib zakat tijaroh atau zakat perdagangan. Gampang hitungnya sebetulnya kalau yang modelnya tadi ya. Nah ini saya peringatkan juga, jadi zakat mal itu dalam hal ini zakat tijaroh ya, perdagangan ataupun untuk zakat profesi itu nggak harus dikeluarkan pas Ramadan, tapi hitungannya haul. Walaupun sekali lagi dikeluarkan Ramadan pun nggak ada masalah ya. Ini kan umumnya orang biasanya ingatnya sambil bayar zakat fitrah biasanya. Sambil ingat zakat fitrah kemudian dia bayar zakat mal. Sebetulnya untuk zakat mal dalam hal ini khusus untuk tijaroh, perdagangan ataupun untuk zakat profesi ya, itu dia terhitungnya 1 tahun ya, hitungannya 1 tahun. Jadi kalau seandainya mulai dagangnya bulan Zulqa'dah, ya nggak usah nunggu sampai Ramadan. Bulan Zulqa'dah tahun berikutnya maka dikeluarkanlah zakat malnya. Kalau dimulainya bulan Safar ya, sampai tahun depan bulan Safar dihitung, wah udah dapat nih nisabnya, keuntungan sama modal 100 juta, ya udah keluarin zakat malnya di bulan Safar, nggak usah nungguin bulan Ramadan. Sebetulnya begitu ya, jadi bukan hitung-hitungan bulan Ramadan untuk zakat tijaroh ya, untuk zakat profesi ataupun zakat yang lainnya. Nah kemudian kalau tadi zakat tijaroh itu lebih kepada perdagangan, kalau zakat profesi itu lebih kepada pekerjaan. Ada karyawan misalnya, orang kantor misalnya, dan sebagainya ya. Karena zakat profesi ini masuknya nanti di fikih kontemporer Bapak Ibu, fikih modern, nggak ada di fikih zaman dulu. Zaman dulu nggak ada zakat profesi, nggak ada. Nah karena banyaknya orang dagang dengan model satu jenis, makanya ada perbedaan pendapat ulama nih. Pedagang yang dia dagangannya itu satu jenis, apakah masuk dalam kategori zakat tijaroh
zakat perdagangan atau zakat profesi. Ya, misal gampangnya Bapak Ibu yang dagang ayam, kan dagangnya cuma satu. Lah ini statusnya zakat perdagangan atau zakat profesi. Atau ada orang dagang bebek, ya bebek doang, dia nggak dagang ayam. Ini statusnya zakat profesi atau zakat perdagangan. Nah, sebab konsekuensinya gini, kalau tadi zakat perdagangan itu modal sama untung dihitung, digabungin. Sedangkan untuk zakat profesi itu modal kagak digabung. Itu yang membedakan antara zakat profesi dengan zakat perdagangan. Kalau yang karyawan udah karuan Bapak Ibu, karyawan terus orang kantor, ya udah karuan, dia profesi ya, profesional. Berarti nanti tinggal dihitung ya berapa gajinya dan seterusnya itu ya. Nah, tapi kalau yang dagang dibilang profesi dia tapi dia dagang, dibilang dagang tapi itu sifatnya profesional cuma satu jenis. Kan yang disebut profesional itu kan satu jenis Bapak Ibu. Orang disebut petinju profesional ya karena dia bertinjunya satu kelas bulu misalnya gitu. Saya misalnya gitu, saya guru ngaji, saya profesional karena saya cuma ngajar ngaji, saya nggak ngajar sekolahan, jadi saya profesional. Kan ada orang misalnya gitu yang petinju, bukan cuma tinju doang, bulat juga, MMA juga, ya, tinju bebas, macam-macam diikutin sama dia. Berarti dia bukan profesional. Atau guru, dia bukan cuma ngajar ngaji, ngajar sekolahan juga, ngajar bimbel juga. Nah berarti dia bukan profesional. Paham maksudnya ya? Yang disebut profesional itu yang dia satu jenis. Nah misalnya ada tukang ayam, ya berarti dia sebut profesional. Ada orang dagang bebek, ya berarti dia profesional. Dia buka warung, ya dia berarti profesional karena dia nggak dagang lebih daripada itu. Paham ya? Kalau orang yang dia dagang tijaroh tadi ya, modalnya digabung, modal masuk ya, dagangan dia modalnya itu dimasukin, baru kemudian digabungkan dengan keuntungan. Walaupun untuk yang hal di dalam dagangan tadi nggak terkena hukum zakat ya. Misalnya gini, ada toko material itu punya mobil all yang dipakai buat kemana-mana, ngangkat pasir, ngangkat semen gitu ya. Maka si pemilik material nggak perlu notal modal tadi digabungin sama mobil itu. Wah mobil harganya 200 juta misalnya gitu. Nggak perlu, cukup modalnya berapa dikira-kira nih, semen berapa, pasirnya berapa gitu. Yang ada di toko itu dihitung. Nah terus kemudian dijumlah dengan keuntungannya. Oh tahun ini saya punya untung misalnya 50 juta. Di total barang yang ada di dia, oh totalnya 50 juta juga. Di total 50 tambah 50 berarti 100. Berarti dia wajib zakat tijaroh dengan zakat perdagangan tadi ya. Zakat mal berupa zakat tijaroh, gampangnya begitu. Tapi kalau zakat profesi enggak. Bapak Ibu cukup ngitung sama seperti orang kantor. Penghasilan tiap bulan berapa, totalnya berapa, nah baru kemudian dikeluarkan. Itu yang perbedaan dari sisi pengeluaran zakatnya ya. Kalau zakat tijaroh modal sama keuntungan digabung, kalau zakat profesi itu cuman keuntungan doang, modalnya kagak dimasukin. Terus yang kedua, kalau zakat tijaroh tadi perdagangan, ulama sepakat nisabnya itu, ukuran minimalnya itu yaitu dengan takaran emas atau perak. Kalau mau lebih murah lagi pakai perak, dan itu yang lebih afdol ya. Totalnya perak 595 gram, gampangnya gitu ya. Jadi separuh harga dari emas, gampangnya 40 juta lah. Kalau emas kita harus nungguin sampai 85 juta, ya kita untung modal sampai 85 juta baru ngeluarin zakat. Nah kalau perak kita 40 juta udah ngeluarin zakat, gampangnya begitu ya. Nah itu untuk zakat tijaroh. Ulama sepakat dinisabkan setara dengan emas atau perak. Tapi kalau untuk zakat profesi, nah ini ulama khilafiyah, dinisabkannya sama zakat apa nih? Ini udah sering saya sampaikan sebetulnya, cuman karena ini bab zakat saya ulas lagi ya biar paham. Pendapat yang pertama itu dikiaskan dengan zakat emas. Jadi sekalipun profesi, kalau dia tembus sampai 85 juta,
baru dia diwajibkan zakat seperti zakat emas, yaitu 2,5%. Gampangnya begini, ada orang punya gaji 20 juta, setiap 1 bulan 10 juta habis, 10 juta ditabung. Bulan kedua 10 juta habis, 10 juta ditabung. Singkat cerita dalam 1 tahun terkumpullah 120 juta. Maka orang tersebut terkena kewajiban zakat profesi, ya, karena disesuaikan dengan 85 gram emas yang kalau kita kira-kira 85 juta, dia punya keuntungan 120 juta. Jadi modalnya nggak dipakai, kan dia punya duit 20 juta, 10 juta buat kehidupan sehari-hari. Itu kan di bahasa kita modal, Bapak Ibu. 10 juta dipakai buat kehidupan sehari-hari, buat ongkos kerja, buat makan, buat nyekolahin anak dan sebagainya. Habis tuh dia bisa nabung, bersihnya itu cuman 10 juta, maka dikali 1 tahun totalnya 120 juta, maka wajib dia mengeluarkan zakat mal berupa zakat profesi. Itu ya. Ini kalau menurut pendapat yang mengkiaskan dengan emas, ya. Nah, pendapat yang kedua itu dikiaskan dengan zakat pertanian. Nanti kita bahas nih, ya, di bab selanjutnya ada tuh. Nah, zakat pertanian itu ukurannya itu 5 wasak. 5 wasak itu kalau kita pakai takaran padi atau gabah, ya, gabah itu kurang lebih 680, ya. Kalau diberasin kurang lebih 520 kilo. Ini kita ambil gampangnya aja. Jadi ada orang kok punya duit senilai 520 kilogram beras, maka dia sudah wajib zakat mal berupa zakat profesi. Gampangnya 1 kilogram beras misalnya 10.000, gampangnya aja ya. Kemudian kita kaliin 520 kilo, berarti 5.200.000. Orang yang punya duit 5.200.000 dalam setahun, maka dia diwajibkan zakat mal. Jadi lebih ringan dia. Saya beri contoh, misalnya ada orang dia punya gaji misalnya 5 juta, sisa bersihnya tiap bulan 1 juta, ya. Punya gaji 5 juta, 4 jutanya habis nih buat bayar kontrakan macam-macam lah. Nah, bersihnya 1 juta 1 bulan. Kalau dikali setahun berarti totalnya 12 juta. Kalau kita pakai kacamata pengkiasan zakat mal dengan menggunakan nisab zakat emas yang 85 juta, maka orang ini nggak wajib zakat mal, nggak wajib zakat profesi, karena harus sampai 85 juta, sementara duitnya sendiri cuma 12 juta. Tapi kalau kita pakai pendapat ulama yang mengkiaskan dengan zakat pertanian, tadi saya sampaikan zakat pertanian itu kira-kira, ya, kira-kira 520 kg beras. Gampangnya 5.200.000, maka orang tersebut diwajibkan zakat profesi dengan zakat mal tadi, ya, kalau pengkiasannya menggunakan zakat pertanian. Nah, makanya disinilah ulama suka beda pendapat biasanya. Ngapain pakai zakat mal segala? Orang sampai duitnya cuma 10 juta. Bener, kalau pakai kacamata pengkiasan zakat emas, orang yang punya duit 10 juta dalam setahun itu tidak wajib zakat mal. Belum wajib kan sampai 85 juta. Tapi kalau pakai kacamata pengkiasan zakat pertanian, maka orang yang punya duit 10 juta dalam 1 tahun itu tetap diwajibkan zakat mal, karena nisabnya itu 5.200.000, gampangnya gitu. Paham ya? Nah, ini supaya nggak berdebat, karena ini fikih modern, fikih kontemporer, ya tentunya saya sebagai pengajar, ya, nggak bisa memaksakan Bapak Ibu pakai yang mana. Silahkan masing-masing diambil. Saya mau pakai pendapat pengkiasannya dengan emas aja deh, 85 gram, sampai saya punya untung 85 juta, monggo silahkan. Saya maunya pakai yang pendapat pertanian aja, takutnya ntar belum sampai 45 juta udah habis duluan duitnya, berarti kurang lebih 5.200.000. Punya duit 5.400.000 tahun depan, punya duit tahun depan 5.600.000 dan seterusnya. Saya mau ngeluarin zakat mal. Nah, itu silahkan.
Jadi ini saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua. Yang penting niatnya jangan sampai tujuannya menolak zakat. Ya, itu yang harus saya garis bawahin. Apapun yang Bapak Ibu pilih, saya mau pakai pengkiasan zakat mal berupa emas. Pokoknya kalau udah 85 gram atau 85 juta baru keluarin, silakan. Saya mau pakai yang zakat pertanian aja buat kehati-hatian saya, 520 kilogram beras berarti 5.200.000 bisa, silahkan. Yang penting apapun keputusan Bapak Ibu, jangan sampai nggak mau zakat gara-gara menolak zakat, itu bahaya ya. Karena kalau misalnya sampai menolak zakat berarti kita menolak aturan dari Allah. Nah, walaupun kalau untuk zakat tijarah wala yakfuru, tidaklah sampai kafir, munkiru wujubi zakati tijarati, orang yang mengingkari kewajiban zakat perdagangan, lil khilafi, karena perbedaan pendapat para ulama fihi, di dalamnya. Nah, khusus untuk zakat perdagangan sama kayak zakat profesi ya, itu orangnya nggak sampai kafir kalau seandainya dia mengingkari, tapi tetap dosa ya, cuman dosanya nggak sampai kafir. Beda sama zakat emas, beda sama zakat perak. Udah sampai nisab kok nggak ngeluarin zakat emasnya, zakat peraknya, maka bukan saja berdosa, terhukumi kafir karena dia menolak dari syariat Islam gitu ya. Nanti juga ada zakat yang lain nih, peternakan, pertanian ya, nanti kita bahas. Tapi kalau untuk zakat perdagangan, karena memang ulama sendiri khilafiyah apakah wajib zakat perdagangan, maka tidak sampai membuat orang menjadi kafir ketika dia mengingkari. Wasurito, dan dipersyaratkan liwujubi zakati, untuk kewajibannya zakat, fi dhahabi, dalam emas, wal fiddati, dan perak, la tijaroti, bukan untuk zakat perdagangan, yaitu tamamu nisobin, sempurnanya nisab, lahuma, bagi keduanya. Untuk zakat emas dan perak maka ada persyaratan nisab, artinya dalam 1 tahun gitu ya. Sementara untuk zakat perdagangan tidak ada syarat nisab. Maksudnya gini, andai kata ada orang dia punya emas 80 gram, maka belum terhitung wajib zakat Bapak Ibu. Misalnya bulan Zulqa'dah dia baru punya 80 gram, dia belum terhitung zakat. Bulan depannya bulan Zulhijjah dia punya 85 gram, dipegang sampai tahun depan, ketemu bulan Zulhijjah berikutnya masih 85 gram, nah itu wajib zakat. Tapi andai kata bulan Zulhijjah 85 gram, bulan Ramadan dijual 40 gram, berarti sisanya cuma 45, ya gak wajib zakat lagi. Itu yang disebut dengan tamamun nisab, jadi sempurnanya nisab untuk zakat emas. Tapi kalau zakat perdagangan enggak, mau duitnya nambah kayak mau duitnya kurang, kalau udah 1 tahun gitu, sesuai zakat nisab emas tadi ya, maka tetap diwajibkan zakat. Gampangnya gini, andai kata ada orang modalnya 20 juta ya, terus seiring berjalannya waktu untungnya udah sampai 100 juta, dipegang sampai tahun depan, nah seketika itulah dia wajib zakat gitu ya. Kullal hauli, akan setiap daripada masa haul, ya 1 tahun maksudnya, bi an la yankuso, dengan tidak berkurang al malu, harta tersebut, anhu, darinya, fi juz'in, dalam 1 bagian waktu, min ajza'il hauli, dari berbagai bagian waktu 1 tahun yang ada. Maksudnya ya dari bulan ke bulan gitu ya. Amma zakatu tijaratu, adapun zakatnya tijarah, zakat perdagangan, maka fala yastarotu, tidaklah mempersyaratkan fiha, di dalamnya, tamamuhu, daripada kesempurnaan nisab yang tadi tuh. Pokoknya kalau dia totalnya udah mencapai nisab 85 juta gampangnya, nah maka dia diwajibkan mengeluarkan zakatnya ketika sudah 1 tahun. La akhiruhu, ya tidak akhirnya, maksudnya hanya akhir tahunnya.
li'annahu karena sesungguhnya yang demikian itu halatul wujubi adalah masa atau keadaan wajibnya dia mengeluarkan zakat. Wayan kotiu dan juga terputus al haulu masa haul atau 1 tahun bitakholuli zawali milkin dengan cacatnya atau hilangnya status kepemilikan, ya berkurangnya juga boleh status kepemilikan asna'ahu pada tengah-tengah tahunnya atau tengah-tengah haul bimu'awadhatin dengan penukaran au ghairiha atau selainnya. Nah, bisa terputus andai kata uang yang dia miliki, gampangnya gitu ya, keuntungan dan modal yang dipenuhi tadi itu ternyata berkurang. Ya, misalnya ada orang ternyata butuh untuk anak sakit. Nah, ini bukan dibuat-buat, ya. Tadinya duitnya 100 juta. Bulan depan udah siap ngeluarin zakat mal. Anaknya sakit, berobat operasi sampai 30 juta. Berarti sisanya cuman 70, ya udah nggak usah bayar zakat mal. Kan keluarnya itu karena adanya hajat, bukan dengan maksud untuk menghindari zakat, gitu ya. Nah, memang lau malaka yang andai kata seseorang memiliki nisoban akan 1 nisob, summa akrodohu kemudian dia menghutangkannya akhoro kepada orang lain ba'da sitati ashuri setelah 6 bulan, maka lam yanqotiu tidaklah terputus al haulu ukuran 1 tahun tadi. Jadi andai kata kalau dipinjemin ke orang lain maka tetap tidak terputus, tetap dihukumin mencapai haul 1 tahun. Fa'ingkana maka jika adanya dia orang tadi malian, dia berharta atau kaya, au ada atau kembali duit yang diutangin tadi ilaihi kepadanya, akhroja maka wajib baginya mengeluarkan az-zakat akan zakat akhirul hauli pada akhir tahun tersebut. Li'annal milka karena sesungguhnya hak kepemilikan itu lam yazal tidaklah hilang bil kulliyati secara keseluruhan lisubuti badalihi karena tetapnya pengurangan atau pengganti fi dhimmatil muqtaridi dalam tanggungan pemberi hutang tadi. Wa kuriha, nah maka dimakruhkan ayuzila untuk menghilangkan milkahu akan kepemilikannya dia itu, dia punya segitu kok dikurangin, maksudnya gitu ya, dibaikin dengan menjual. Misalnya ada orang punya emas 85 gram, wah ini besok sebulan lagi kita keluarin zakat, jual lagi deh 10 gram, jadi kan 75 tuh, kagak wajib zakat mal. Nah yang kayak gini makruh. Au mubadalatin atau pengganti amma tajibu dari perkara yang diwajibkan fihi di dalamnya az-zakatu zakat lihilatin karena tujuan hilah. Apa tuh hilah? Hilah itu yaitu biayak sudah dengan bermaksud bihi dengannya, dengan melakukan tadi penjualan atau penukaran, yaitu daf'u wujubi zakati untuk menghindar dari kewajiban zakat. Li'anahu karena sesungguhnya yang demikian itu firarun termasuk menyingkirkan minal kurbati dari takorub kepada Allah, dari ibadah. Wafil wajizi bahkan dalam kitab al-wajiz yang kayak begitu, andai kata ada orang punya emas 85 gram, udah mau haul, mau ngeluarin zakat, malah dijual 10 gram supaya nggak wajib zakat, atau dipinjemin ke orang supaya nggak wajib zakat. Atau sama aja kayak duit tadi ya, punya duit 100 juta, harusnya dia ngeluarin zakat, supaya nggak keluar zakat sama dia dikeluarin ke orang lain atau dibeli macam-macam yang nggak perlu. Intinya supaya ninggalin zakat. Memang menurut sebagian ulama hukumnya makruh, tapi dalam kitab al-wajiz yahrumu yang kayak begitu haram. Wazada menambahkan fil ihya'i dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini kitabnya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan wala yubri'u tidaklah terbebas adzimata akan tanggungan batinan secara batin. Artinya walaupun itu orang enggak membayar zakat secara syariat, tapi secara batiniah dia tetap diwajibkan membayar zakat. Wa inna hadza dan sesungguhnya yang seperti ini
itu minal fikih dori, termasuk perilaku fikih yang berbahaya. Usahain jangan seperti itu. Ya, sebagian ulama memang hanya memakruhkan, tapi sebagian ulama juga ada yang mengkategorikan haram karena berarti akal-akalan. Ya, udah mau zakat, duitnya dipakai buat ngebangun rumah. Udah habisin aja daripada buat bayar zakat. Ya, padahal zakat cuma 2,5%. Waqala berkata Ibnu Shalah, Imam Ibnu Shalah, yaksimu, ya bahkan berdosa bikosdihi dengan menyengajanya. Ya maksudnya menyengaja untuk tidak mengeluarkan zakat. La bi fi'lihi, bukan dengan perilakunya. Nah perilakunya sendiri sebetulnya nggak berdosa, tapi niat hatinya, tujuannya itulah yang menyebabkan dia berdosa. Qala Syekhuna, berkata guru kita, maksudnya yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, amma lau qasadahu, adapun jika menyengajanya, lalihilati, bukan karena hilah, ya karena menghindari kewajiban zakat, tapi bal lihajatin, tetapi karena adanya hajat, aulaha, atau karena adanya hajat, walil firori, dan karena untuk menghindarkan diri, maka yang kayak begitu fala karohata, maka tidak dimakruhkan. Kalau niatnya memang ada hajat dan karena untuk menghindarkan diri dari zakat gitu ya. Tapi kalau semata-mata murni, maksudnya gitu, murni karena memang untuk meninggalkan zakat supaya nggak kena kewajiban zakat, dipinjemin itu harta atau dikeluarin itu harta, dibeli apa yang agak penting, maka sebagian ulama tetap menghukumi makruh, sebagian ulama lagi menghukumi haram orang yang melakukan penghindaran diri dari zakatnya dia. Tanbih, wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil